Halo semuanya, hari ini kita lanjut ya. Kita mau hitung masih perhitungan yaitu titrasi, soal titrasi. Oke, soal seperti ini. Jadi noda pakaian ini dapat dihilangkan, noda pakaian itu ya dapat dihilangkan dengan menggunakan pemutih. Biasanya juga sering digunakan di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi di dalam pemutih itu terdapat senyawa yang namanya natrium hipoklorit yang rumus kimianya NaOCl. Oke, jadi untuk menghitung kadar natrium hipoklorit ini dapat digunakan menggunakan reaksi yang namanya iodometri. Ini dia persamaan reaksinya ya yang terjadi. Berdasarkan wacana tersebut, untuk menghitung kadar natrium hipoklorit dalam pemutih digunakan titrasi iodometri. Oke, dengan menggunakan Na2S2O3 sebagai larutan standarnya. Jika 10 mili NaOCl-nya dititrasi memerlukan, oke nih, perhatiin, 10 mili Na2S2O3 0,1 molar yang diperlukan untuk mentitrasinya, natrium hipokloritnya ya. Jadi yang ditanya adalah kadarnya pemutih itu, kadarnya natrium hipoklorit di dalam pemutih itu berapa gitu. Jadi kita cari dulu nih dari sini ya. Berarti diketahui volume sama kemolarannya, berarti kita bisa mencari molnya, ya kan? Molar itu kan mol per volume. Berarti ini yang kita cari punyanya N2S2O3 ya. Oke, berarti molnya sama dengan molar dikali volume. Molarnya yaitu 0,1, sedangkan volumenya adalah 10 mili. Berarti ini sama dengan 1. Oke, ini kita satuannya milimol ya, karena ini mililiter. Oke, dalam persamaan reaksi ini, kan ini menggunakan titrasi iodometri. Berarti kita harus mengetahui iodinnya. Ini, jadi iodin ini dalam persamaan reaksinya yang terdapat pada reaksi yang kedua, ya kan? Berarti kita cari dulu nih molnya I2. Oke, molnya I2 teman-teman masih ingat kan? Jika salah satu dalam persamaan reaksi itu ada senyawa yang diketahui jumlah molnya, berarti yang lainnya bisa dicari, yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisien. Yaitu caranya, nih, yang ditanyakan I2 ya, berarti koefisien I2 per koefisien yang udah diketahui molnya kan yang ini nih, berarti koefisiennya Na2S3 dikali dengan molnya dia juga, karena yang diketahui adalah Na2S2O3-nya. Berarti ini kan berarti berapa nih koefisiennya? Kita buat samping aja ya. Berarti ini 1 per Na2S3-nya koefisiennya 2 dikali 1 mol tadi. Oke, berarti ini sama dengan 0,5, sorry, bukan mol ya, milimol. 0,5 milimol. Ini karena yang ditanya adalah persen massa, berarti kita cari dulu nih berapa massanya I2 yang terdapat di sini. Oke, tapi bentar, kita kan bukan cari I2-nya ya. Yang kita cari itu adalah natrium hipokloritnya. Nih. Jadi kenapa kita carinya molnya I2? Karena dalam persamaan reaksi yang ini sama reaksi yang kedua, yang sama itu adalah I-nya. Di sini ada I, di sini juga ada I, kayak gitu. Berarti setelah kita dapat molnya I-nya adalah 0,5, berarti kita bisa cari dong molnya natrium hipokloritnya, ya kan? Ini tadi udah kita dapat yaitu 0,5. Berarti ini juga berapa? Nah, pinter. Karena ini koefisiennya sama-sama 1, berarti molnya natrium hipoklorit itu sama dengan molnya I2, yaitu sama dengan 0,5 milimol. Oke, setelah itu, karena ini persen massa, baru kita cari berapa massanya natrium hipoklorit yang dititrasi tadi. Berarti, ini rumusnya ini, mol sama dengan massa per ml, ya kan? Berarti kita mau cari massanya, berarti mol dikali ml-nya. Molnya adalah 0,5 milimol, sedangkan ml-nya ini diketahui nih, 74,5, ya kan? Berarti kita dapat sekarang jumlah masanya ini adalah 0,0373. Ini dalam satuan gram ya. Oke. 0,0373. Oke. Ini adalah massa dari natrium hipoklorit yang bereaksi yang dalam proses titrasi tadi. Oke. Sekarang kita mau cari massanya hipoklorit, natrium hipoklorit ya, di dalam pemutih tadi. Ya kan? Ini tadi katanya di dalam pemutih itu diambil 10 mili. Berarti nih, kalau ada massa, ini kan volume nih.
Nah, di sini diketahui massa jenisnya. Berarti teman-teman ingat rumus yang ini. Oke, ini dulu rumus yang ini ya. Rho sama dengan M per V. Berarti kita bisa cari rho-nya dong, ya kan? Berarti tinggal masukin aja. Rho-nya di sini 1, kita mau cari massanya berapa? Berarti ini volumenya tadi diketahui 10 mili. Ya kan? Ini 1 gram per mili. Milinya coret, berarti massanya, oke, itu sama dengan 10 gram. Oke, jadi kalau kita mau cari berapa kadarnya, kadar dari natrium hipoklorit yang terdapat dalam pemutih tadi, yaitu caranya gini, massa dari natrium hipoklorit yang bereaksi ya, oke, yang bereaksi, nih, yaitu yang ini, dibagi dengan massanya natrium hipoklorit, yaitu di dalam di dalam pemutih, ya kan, karena kan kita mau lihatnya dalam pemutih itu berapa. Kalau ini kan karena dia persen, berarti dia dikali 100, berarti ini sama dengan massa yang ini 0,0373 dibagi 10 dikali 100, kayak gitu. Oke, ini berarti kan tinggal sulit aja nih. Ini tuh 1, 10, 1, 2. Jadi dapatnya adalah, bentar, ini dia kali 10 ya. Berarti 1 dibakal kok, maju ke depan. Berarti ini sama dengan 0,373%. Oke, jadi jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya? Bisa ngerti ya? Jadi caranya intinya gini. Tadi kan yang digunakan untuk mentitrasi itu kan digunakan larutan standarnya adalah Na2S2O3. Nah, ternyata untuk mentitrasi yang 10 mili NaOCl tadi itu digunakan 10 mili Na2SO3 1 molar. Berarti dari sini kita cari dulu nih berapa molnya, kayak gitu kan. Dapat mol Na2SO3-nya, kita lihat dalam persamaan reaksi ini. Di sini kan nggak ada natrium hipoklorit nih dalam persamaan yang kedua. Nah, ternyata yang ada adalah I. Nah, makanya kita cari tadi molnya I, karena dalam persamaan yang kedua dan persamaan yang pertama, itu yang ada adalah I-nya. Oke, iodometrinya. Baru nanti kita buat perbandingan, setelah kita dapat mol iodinnya, baru kita buat cari molnya natrium hipokloritnya. Oke, sudah dapat, baru kita cari masanya, karena ini diminta adalah persen masanya. Oke, bisa ya? Next lagi. Perhatikan gambar percobaan titrasi larutan asam klorida dengan kalium hidroksida berikut ini. Oke, ini dia proses titrasinya gini ya, menggunakan biuret, ini biuretnya, Statif, Erlenmeyer, gitu. Lagi, ini kita mau cari siapa? Massa KOH. Oke, massa KOH yang digunakan. Teman-teman ingat rumusnya apa untuk titrasi? Oke, pintar. Massa dikali volume dikali, ini buat PA aja ya, valensi asam sama dengan molar dikali volume dikali valensinya basah. Oke, berarti di sini yang udah diketahui adalah molarnya asam, nih, asamnya itu ya, si HCl. Volumenya yang dipakai yaitu 30 mili. Nah, VA-nya, teman-teman masih ingat kan untuk cari VA? Yaitu adalah valensinya, valensi atau jumlah dari ion H plusnya. Ini kan kalau diionin jadi H plus ditambah Cl min. Ini ada 1, berarti ini dikali 1. Ini molarnya, oke, molarnya yang belum, ini kita cari. Volumenya yang digunakan adalah 15. Nah, valensinya kalau KOH, ini diionin. Oke, ini K plus tambah OH min. Di sini juga OH minnya 1. Oke, berarti 0,2 dikali 30 itu 15, ya kan? Sama dengan ini juga 15 M. Berarti kemolarannya adalah 1 molar. Oke, setelah dapat kemolarannya, baru sekarang kita cari apa? Kita mau cari massa loh. Apa? Pintar. Kita bisa menggunakan rumus yang, oh sorry, I'm so sorry. Kok 0,3 kali 250 sih? I'm so sorry. Ini 6. Aduh, 6 ya. Berarti 6 dibagi 15 sama dengan bukan 1, 0,4.
Ketang dari mana tadi 15 tadi? Oke ya. Jadi 0,2 dikali 30 ya. Berarti itu sama dengan 6. Ini 15, berarti molarnya adalah 0,4. Oke. Ini kan mau cari massa ya. Kalau cari massa, kalau ada molar kan rumusnya gini nih. Awalnya ya. Molar itu sama dengan mol per volume. Berarti kalau menggunakan rumus ini kita harus cari molnya dulu. Ya kan? Jadi dua ada cara. Tetapi kalau teman-teman udah tahu nih rumus cepatnya yang ini, molar itu sama dengan massa per ml dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Molarnya tadi 0,4, ya kan? Massanya itu yang kita cari. Ini yang kita cari adalah dari KOH, ya kan? Berarti kita hitung aja MR-nya. Ini 39 tambah 1 tambah 16. Ini ke sini 40 tambah 16 berarti 56. Oke. 56 dikali 1000 per volume KOH-nya tadi yang dipakai berapa? 15. Oke, ini berarti kita kali silang aja nih. Oke, 0,4 dikali 56 dikali 15. Oke, ini ke sini kali silang ini ya ke bawah ya. 336 sama dengan 1000 dikali massa. Berarti massanya tinggal dibagi 1000 aja ya. Berarti sekitar 0,336 gram. Ada nggak jawabnya? Nah, nih. Hati-hati ya ngitungnya ya. Semuanya angkanya sama. Cuma beda di nolnya aja, komanya. Oke, jadi massa yang diperlukan atau massa dari KOH yang diperlukan untuk mentitrasi HCl-nya adalah sebanyak 0,336 gram. Oke, lanjut lagi. Sebanyak 100 ml larutan CH3COOH asam sulfat 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 molar diketahui Ka-nya. Grafik mencapai titik ekuivalen. Oke, berarti kalau ini yang dicari adalah pH-nya. Oke, berarti kita buat reaksinya dulu ya. Berarti CH3COOH ditambah CaOH 2 kali ini menjadi apa? Nih, kalau teman-teman masih agak ribet ya buat reaksinya, diionin aja dulu kayak gini. Ini kan menjadi Ca2+, ini OH-. Min ketemu sama plus, min ketemu nih. Berarti ini kali silang, yang caranya gini nih, kalau teman-teman masih ingat, Ca2+, ya kan? CH3COO min, yang minnya ini jadi indeks lawannya, ini menjadi indeks lawannya, kayak gitu. Jadinya ini Ca, CH3COO 2 kali. Oke, H ketemu dengan OH min jadi apa? Pintar, H2O. Oke, ingat ya, kalau ada persamaan reaksi harus disetarain. Di sini CH3COO-nya ada 2, berarti tinggal kali 2 aja supaya cepat. Nah, ini O-nya di sini H-nya ada 2, ini 3, 4, 8, ini 6, 8. Udah sama ya? Bentar, ini ada 3, 4, 4 kali 2, 8. Sini ada 2, 10. Ini 3 kali 2, 6, 8. Oh, berarti ini kali 2. Oke, udah selesai. Setelah itu, ini kan yang diketahui mol sama, diketahui volume dengan molar. Berarti kita harus cari molnya. Berarti molnya dari, kayaknya nggak kelihatan di sini aja. Jadi molnya CH3COOH, berarti kan ini molar dikali volume ya. 100 mili dikali 0,2 berarti sama dengan 20 milimol. Sedangkan kalau mol dari kalsium hidroksidanya yaitu 0,1 dikali 100. Kok 1100? Berarti sama dengan 10 milimol. Oke, setelah dapat baru kita buat reaksinya di sini. Ini nggak perlu dihapus ya supaya teman-teman bisa ingat. Ini M, R, S. Ini 20 milimol, ini 10 milimol. Oke, nih. Kalau ada dua persamaan reaksi, kalau ada 2 mol yang diketahui dalam satu persamaan reaksi, kita harus cari yang namanya reaksi pembatas. Oke, jadi supaya kita bisa cari mol yang ini, gitu. Ini kan 10 caranya ya untuk reaksi pembatas, bagi aja mol masing-masing dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. 10 dibagi 1, 10. 20 dibagi 2, 10. Berarti nilainya sama-sama 10, ya kan? Berarti nilainya sama. Kalau nilainya sama, nggak ada yang paling kecil nih, berarti kedua-duanya habis. Oke?
Jadi ini 20 milimol atau dua-duanya itu sebagai reaksi pembatas kayak gitu. Jadi kalau ini dalam bereaksi dia nggak ada lagi. Jadi habis bereaksi gitu. Terus setelah itu ini kan produk nih di awal. Berarti dia kita cari molnya, perbandingan koefisiennya terserah mau kemana aja kita bandingin karena keduanya habis bereaksi. Sampai gampang aja ini ya, karena kan ini koefisiennya sama-sama 1, berarti ini juga molnya sama, berarti 10 milimol. Oke, nih teman-teman perhatikan, yang sisa adalah garamnya. Kalau garamnya sisa, berarti kita menghitung pH-nya dengan rumus apa? Pinter, dengan rumus hidrolisis. Oke, ini kita cari kemolarannya dulu ya. Kemolarannya berarti, ingat, berarti mol sama dengan mol per volume. Molnya 10 milimol. Oke, ingat ya, mol yang volume yang dipakai adalah volume total. Karena garam ini terbentuk dari reaksi ini. Berarti 100 tambah 100, 200 ml. Berarti nanti jumlah kemolarannya yang didapat itu adalah sekitar 0,05 ya. Oke, atau 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, teman-teman hati-hati ya. Kalau dalam hidrolisis yang digunakan konsentrasi garamnya itu adalah ion yang mengalami hidrolisis. Di sini kan kalau ini diionin ya, ini kan menjadi Ca2+, ini kan Ca2+ sama CH3CO-, ya kan? Ini kalau kita buat reaksi hidrolisisnya, yang mengalami hidrolisis itu adalah CH3CO- ya. Ingat, ion yang mengalami hidrolisis adalah ion yang berasal dari asam atau basa lemah. Ca ini itu berasal dari basa kuat, berarti dia tidak mengalami hidrolisis. Jadi yang mengalami hidrolisis itu adalah yang ini, CH3COO- ya. Oke, berarti kalau ini tadi kita ionin, ya, ini menjadi Ca2+ ditambah 2 CH3COO-. Ini tadi kita ketahui bahwa konsentrasinya ini adalah 5 kali 10 pangkat min 2, ya kan? Ini koefisien 1, ini untuk 2, berarti ini dikali 2, kayak gitu. Jadi kita nggak menggunakan 0,05-nya, karena itu adalah konsentrasi dari si garamnya ini. Sedangkan yang mengalami hidrolisis adalah yang CH3COO-nya. Berarti ini nanti konsentrasinya 0,1 molar. Jadi ini yang kita gunakan. Oke, ini berarti dia konsentrasinya itu 0,1 molar ya. Oke, garam ini kan dia bersifat basa ya, karena kan ini asam lemah dengan basa kuat, berarti yang menang yang kuatnya dong. Berarti kita cari konsentrasi OH-. Oke, berarti akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Oke, berarti Kw itu kan nilainya ketetapannya 10 pangkat min 14. Oke, sedangkan Ka-nya ini diketahui 4 dikali 10 pangkat min 5. Oke, di sini nilainya tadi yang kita pakai 1 ya, 1 kali 10 pangkat min 1. Ini berarti 1 dikali 10 pangkat, ini ke sini dia 15, ini berarti 10, ini berarti 1/4 ya, dikali 10 pangkat min berapa nih? Ini 15 berarti 10. 1 dibagi 4 itu kan 0,25 ya, 0,25 dikali 10 pangkat min 10. Ini kalau kita jadikan 25, 1, 2, berarti jadinya kan 25 dikali 10 pangkat min 2, ya kan? Dikali 10 pangkat min berapa nih? Min 10. Berarti ini jadinya, nah, akar 25 dikali 10 pangkat, tambahin aja ya, pangkat min 12. Kalau ini kita akarin, 5 akar 5, akar 25 itu kan 5 nih. Nah, ini berarti 10 pangkat min 6. Oke, ini nilai OH-nya. Berarti sekarang kita dapat cari pOH-nya, ya kan? Berarti min log konsentrasi OH-. Berarti sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 6. Ya kan, ini dalam kurung nih. Min ketemu dengan min itu plus, berarti 6. Min log dikali 5 berarti min log 5. Oke, kita kan mau cari pH, bukan pOH ya. pH-nya berarti ingat 14 dikurang pOH. Oke, berarti 14 dikurang, ingat ya, ini di dalam kurung. 6 dikurang log 5. 14 dikurang 6 berapa? Nah, oke, 8. Ingat, ini min ketemu dengan min itu jadi plus. Berarti plus log 5. Ada nggak yang nilainya 8 log 5? Ini dia plus nih. Jadi jawabnya nih ya. Jadi teman-teman hati-hati. Kalau teman-teman nggak jadikan ini tadi dalam kurung, ini nanti teman-teman bakal jawabnya yang ini.
Oke, ternyata yang benar itu adalah ini. Nah, ini oke, hati-hati lagi. Ini ada nilainya sama, yaitu sama-sama hidrolisis basa, pH-nya sama-sama 8+5. Tapi bedanya, nih perhatiin ya, ini kan asam dititrasi dengan basa. Oke, bentar dulu. Sebanyak 100 ml larutan asam cuka direaksikan dengan, oke, ini perhatiin ya, direaksikan katanya, ini berarti dia hidrolisis basa ya, karena kan ini dia garamnya bersifat basa. Oke, bukan buffer, salah, ini bukan buffer, ini adalah hidrolisis. Berarti tepatnya tadi yang B ya, bisa ya. Oke, next, ini soal terakhir. Ini soal paling gampang kayaknya nih. Jika 20 ml larutan asam fosfat, oke teman-teman ingat rumus asam fosfat itu H3PO4, ya kan? Ini kalau kita ionin menjadi 3H+, ini ya, indeksnya dikali ke depan, ditambah PO4 3-amin. Terus ada kalium hidroksida, itu KOH ya. Kalau diionin menjadi K+ tambah OH-. Terus ini yang ditanya adalah volume basa. Oke, rumusnya ingat titrasi molar dikali volume dikali valensi asam sama dengan molar dikali volume dikali valensi basa. Ya kan? Berarti kemolarannya asam ini diketahui adalah 0,1 molar, volumenya ini 20 mili, ya kan? Asamnya nih, ini valensinya. Jumlah dari H-nya ya, H+-nya ya. Sedangkan kemolarannya kalium hidroksida adalah 0,2. Nah, kita cuma cari-cari volumenya doang. Ini dia valensinya 1. Oke, berarti ini 60 dikali 0,1, ini 6. Ini 0,2 volume. Berarti volumenya sama dengan 6 dibagi 0,2 ya. Berarti 6 dibagi 0,2 berarti 30 ya. Nah, berarti volumenya adalah 30 mili. Oke, yang D. Jadi, volume basa yang diperlukan supaya mencapai titik ekuivalen atau pada saat molnya sama itu adalah 30 mili. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk soal titrasi ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan harus banyak latihan ya. Oke, dan saya juga minta tolong sama teman-teman semuanya, minta tolong di-subscribe dan jangan lupa juga di-share buat teman-teman kita yang lainnya. Demikian dulu, terima kasih.